Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan belajar sejarah kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan bagaimana kita menjalani aktivitas sesuai dengan perjalanan Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, orang-orang terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan mempelajari sejarah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Baik, amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anak semuanya, pada hari ini Bapak akan menjelaskan sejarah Nabi Muhammad ya. Pembahasan kita pada hari ini dengan berjudulkan pernikahan Nabi dan Khadijah. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Siapa ya yang tahu Khadijah itu istri keberapanya Nabi Muhammad? Karena di dalam sejarah Nabi Muhammad ini memiliki banyak istri. Salah satunya ada Aisyah, ada juga istri-istri lain, dan Khadijah ini adalah istri pertama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dari Khadijah inilah nanti Nabi Muhammad memiliki anak, ya. Dan yang terakhir, anak terakhirnya bernama Fatimatuz Zahra. Baik, langsung saja kita mulai. Di pembahasan pernikahan Nabi dan Khadijah ini nanti ada 4 atau mungkin 5 pembahasan ya, di dalam judul pernikahan Nabi dan Khadijah ini. Baik, Bapak mulai ya. Jadi pembahasan yang pertama di dalam judul pernikahan Nabi dan Khadijah yaitu obrolan paman dan bibi Nabi. Jadi sebelum terciptanya pernikahan ya, atau sebelum bersatunya Nabi Muhammad dengan Khadijah ya. Ini pembahasan pertamanya yaitu semuanya berawal dari obrolan paman dan bibi Nabi ya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Dan siapa bibi Nabi yang sedang berbicara kepada paman Abu Thalib ini? Yaitu Atikah namanya. Jadi pada saat itu paman Nabi dan Abu Thalib bersama saudaranya yaitu Atikah itu sedang berbincang-bincang berkenaan masa depan keponakannya. Jadi pada malam hari ya, Nabi Muhammad itu sedang dibicarakan ya oleh paman dan bibinya. Ya, kurang lebih pembicaraannya seperti inilah. Jadi pamannya itu mengatakan kepada bibinya, ya Abu Thalib ini mengatakan kepada Atikah, "Ini gimana nih Atikah? Ini Muhammad mau kita apakan? Apa mau kita kerjakan? Apa mau kita suruh dia buat berdagang? Tapi kita nggak ada modal. Jadi jadi Muhammad ini mau kita apakan?" Gitu kan. Akhirnya Atikah yang memberikan satu usulannya bahwa Nabi ini kayaknya kita suruh kerja aja lah ke salah satu saudagar perempuan kaya raya bernama Khadijah. Udahlah, Muhammad kita kerjakan di sana sajalah. Akhirnya ya pamannya setuju-setuju saja gitu. Apa yang diusulkan tadi ya oleh bibi Nabi. Jadi semuanya berawal dari sini ya. Semuanya berawal dari sini. Singkat cerita ya,
apa yang terjadi setelah itu ya, bibi Nabi ini memberitahulah kepada Khadijah bahwasannya keponakannya ingin bekerja dengannya. Akhirnya Khadijah tanpa pikir-pikir ya langsung eh, memberikan jawaban, yaudah nanti besok silahkan kesini keponakan dari kakak Atikah gitu misalkan contoh ya. Ya udah, dari situlah Nabi besoknya mulai bekerja ya di tempat saudagar perempuan kaya raya bernama Khadijah. Kita masuk ke pembahasan kedua ya dari judul pernikahan Nabi dan Khadijah. Kita masuk ke pembahasan kedua. Nah, pembahasan kedua ini yaitu perjalanan ke Syam kedua nih. Seharusnya ada keterangan kedua ya. Jadi, kenapa saya katakan kedua? Karena Nabi Muhammad sebelumnya sudah pernah ke Syam gitu. Kapan? Ketika Nabi Muhammad ini ya, bersama ibunya ya di umur ke 6 tahun kalau tidak salah. Dan pada waktu yang bersamaan juga ibunya meninggal di waktu itu. Baik, perjalanan ke Syam. Ketika itu Nabi Muhammad pun mulai bekerja dengan membantu mendagangkan barang-barang perniagaan ke Syam dan ditemani oleh Maisarah. Pemiliknya adalah saudagar yang sangat kaya raya yaitu Khadijah. Jadi pada saat melakukan perjalanan ke Syam ini ya, Nabi Muhammad ini kan udah mulai bekerja gitu kan bersama para karyawan-karyawan yang sudah lama ya. Jadi ada yang namanya Maisarah ini. Ini Maisarah ini siapanya? Maisarah ini tangan kanannya Khadijah gitu. Dia nih Maisarah ini mentornya para karyawan-karyawan lah yang memimpin, yang mengawasi gitu. Kalau nanti ada problem, ada permasalahan nih Maisarah yang melaporkan ke bosnya gitu. Yang melaporkan ke Khadijah. Ketika sampai di Syam, itu para karyawan-karyawan Khadijah ya, salah satunya ada Muhammad ya sebagai karyawan baru itu. Mereka semuanya memperjualkan barang-barang perniagaan Khadijah ya kepada penduduk Syam pada saat itu. Dan Maisarah ini tugasnya bukan berdagang ya, bukan apa namanya menjualkan barang-barang perniagaan Khadijah, tapi ya Maisarah ini yang mengawasi, yang mengontrol gitu para pedagang-pedagang yang bekerja kepada Khadijah. Akhirnya nih Maisarah ini memperhatikan Nabi Muhammad, memperhatikan bahwa Nabi Muhammad ini baik sekali dalam menjelaskan ke si pembeli gitu kan. Tutur katanya baik, sangat jujur, ramah tamah dan budi bahasanya itu sangat baik sekali lah gitu. Sehingga para pembeli ini terpuaskan oleh si penjual ini yaitu Nabi Muhammad, dan banyak sekali para pembeli yang datang kepada Nabi Muhammad daripada karyawan-karyawan yang lama ya, yang sebelum-sebelumnya itu Nabi Muhammad yang lebih banyak lah pembelinya yang datang ke tempat Nabi Muhammad daripada karyawan-karyawan yang lain. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua ya teman-teman semuanya, anak-anak. Nah, di sini pembahasan ketiga yaitu perasaan cinta yang tumbuh. Ini perasaan cinta siapa ini yang tumbuh nih? Ayo. Setelah melakukan perjalanan bisnis dari Syam, ya, akhirnya Nabi pun pulang bersama para kafilahnya. Dan dari situ Maisarah mulai menceritakan apa saja yang terjadi ketika di Syam. Dan dari cerita yang disampaikan oleh Maisarah membuat Khadijah senang sekali. Bahkan tanpa ia sadari ternyata rasa senang yang ia rasakan itu adalah rasa cinta yang tumbuh secara tidak langsung. Tuh. Jadi ketika setelah pulang ya, tadi pembahasan kedua kan tentang Syam tadi ya. Setelah pulang dari Syam itu kan langsung ke Mekah ya, langsung ke tempat base campnya Khadijah lah. Akhirnya Nabi Muhammad langsung yang melaporkan pengeluarannya lagi. Habisnya sekian, habis itu kita dapat menghasilkan uang sekian, sisanya sekian dan lain sebagainya gitu. Dan itu hasil uangnya sangat banyak sekali.
Khadijah sangat senang dong gitu dengan hasil yang diberikan oleh Muhammad ya. Dan suatu ketika pada saat semuanya sudah pada pulang dan Muhammad pun pulang ke rumah, ke rumahnya ya. Di situ Maisarah memberitahu kepada bosnya Khadijah bahwasannya, eh bos, tahu gak bos? Karyawan baru kita itu yang Muhammad itu namanya, oh iya kenapa? Oh, dia itu keren. Dia itu jualannya bagus banget bos. Dia jujur, dia baik, tutur katanya itu lembut bos. Pokoknya banyak pembeli yang datang. Makanya kita sekarang dapat hasil yang banyak itu ya. Salah satunya berkat Muhammad ini, karyawan baru kita gitu kan. Beliau ini sangat jujur sekali gitu. Pokoknya orang baik lah kayaknya nih Muhammad ini gitu. Dari apa yang diceritakan oleh Maisarah gitu, Khadijah tuh senang gitu dengan apa yang diceritakan oleh Maisarah. Dan tanpa Khadijah sadari bahwa rasa senang yang Khadijah rasakan pada saat itu ternyata itu adalah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, di pembahasan yang keempat ya. Di sini judulnya adalah kelewatan. Sebentar. Nah, di pembahasan yang keempat ini yaitu pernikahan Nabi dan Khadijah. Nah, jadi dari rasa cinta yang Khadijah rasakan pada saat itu, akhirnya Khadijah meminang Rasulullah agar Rasulullah menikahinya. Dari situlah Rasulullah tanpa pikir-pikir menerima apa yang Khadijah inginkan seperti itu, yaitu menikahinya. Akhirnya rasa cinta yang muncul pada diri Khadijah itu membuat Khadijah ingin selalu bersama dengan Nabi. Maka dari situlah Khadijah ingin menikah dengan Nabi dan Nabi pun menerima, akhirnya mereka bersama. Masya Allah ya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Ini adalah kata-kata yang sangat romantis sedunia lah. Kita lihat. Nah, ini luar biasa ini. Akhirnya Nabi Muhammad dan Khadijah bersatu, mereka menikah ya. Dan setelah itu dari pernikahan dengan Khadijah ini menghasilkan keturunan, salah satunya anak pertamanya sampai anak terakhirnya yang bernama Fatimah. Di situ ada juga yang bernama Ibrahim, ya, Qasim, dan ada anak perempuannya ya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Baik, di sini adalah pembahasan terakhir yang dimana pembahasan terakhir ini adalah kata-kata Nabi Muhammad kepada Khadijah. Luar biasa sekali. Biasa kata-kata romantis itu biasanya gimana nih? Ini menurut saya kata-kata romantis paling romantis di seluruh dunia ini. Yaitu ini bahasa Arab ya. Ruzik tuhubba. Ya, ruzik tuhubba. Saya simpel dong ya. Ini simpel nih. Ruzik tuhubba doang nih. Apa nih ruzik tuhubba nih? Simpel ya. Ini bahasa Arab ini. Artinya, aku dianugerahi oleh Allah rasa cinta kepadamu. Ini kalau kita kaji, ini kita perdalam, ini sungguh romantis sekali. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, ruzik tuhubba. Yang artinya aku dianugerahi, aku diberikan nikmat kepada Allah, rasa cinta kepadamu. Maksudnya apa? Jadi gini, Rasulullah itu menganggap bahwa rasa cinta yang dimilikinya itu merupakan anugerah atau merupakan nikmat terbaik atau merupakan hadiah terbesar yang Allah berikan kepadanya. Jadi Rasulullah itu menganggap bahwasannya rasa cinta yang Rasulullah miliki kepada Khadijah ini merupakan hadiah besar yang Allah berikan kepada Rasulullah. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, baik anak-anak semuanya, inilah penjelasan dari judul yang Ustadz berikan tadi ya, yaitu pernikahan Nabi dan Khadijah. Nanti akan Ustadz tanyakan setelah Ustadz memberikan suatu penjelasan terakhir, yaitu tadi di pembahasan terakhir ya, berkenaan Nabi mengatakan kepada Khadijah suatu kata-kata yang terbaik lah. Baik, kita tutup. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.